berlatar di Incheon, Korea Selatan, tepatnya pada tahun 1993. Dua orang pria penagih hutang berjalan bersama sembari mengobrol. Mereka adalah kakak beradik yang bernama Do-suk dan Jong-bae. Suatu ketika, mereka melihat seorang ibu yang kebetulan mempunyai utang kepada mereka. Melihatnya dari kejauhan, mereka berdua berusaha memastikannya. Berteriak di tengah keramaian, Do-suk menghentikan ibu dan anaknya yang hendak pergi melarikan diri. Dia adalah Myung-ja, peminjam uang yang sudah menunggak selama 2 bulan lamanya. Merasa sudah terpojok, Myung-ja beralasan bahwa suaminya belum lama meninggal dan keadaan ekonomi mereka sedang sulit. Do-suk yang tidak peduli dan terus membentak membuat putri kecil Myung-ja marah dan mencubit tangannya. Do-suk berusaha tetap sabar dan meminta jaminan kepada Myung-ja agar dia tidak melarikan diri lagi. Dengan mata yang berkaca-kaca, Myung-ja berkata bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dijaminkan. Do-suk yang kesal mengais putri kecilnya itu dan menjadikannya jaminan. Dia berjanji akan merawatnya dengan baik dan memberikan waktu 1 hari kepada Myung-ja untuk menyiapkan uangnya. Anak kecil itu terus menangis walau sudah diberikan jajanan dan hadiah gantungan kunci. Do-suk terpaksa melakukan semua ini karena dia percaya bahwa seorang ibu akan melakukan apapun untuk anaknya. Namun, keadaan ternyata tidak semudah itu. Myung-ja berusaha meminjam uang dari tempat lain, namun sayang, dia ditolak mentah-mentah. Jumlah uang yang dia pinjam tidak terlalu besar, hanya 750.000 won. Namun dia sulit mendapatkannya mengingat dirinya adalah imigran gelap dari Cina, dan fakta itu membuat orang sulit percaya kepadanya. Setelah mencari beberapa bantuan, Myung-ja menemukan seseorang yang akan membantunya. Setelah itu, dia menghubungi Do-suk dan memberitahunya bahwa dia akan membayar utangnya besok. Namun sayangnya, dia ditangkap oleh polisi yang sudah lama mencarinya. Sementara itu, Do-suk dan Jong-bae membawa anak itu ke rumah mereka. Rumah yang berantakan dan tidak terawat. Do-suk memberinya sebuah kamar dan menyuruhnya untuk segera tidur. Keesokan harinya, Do-suk membawa anak itu ke kantor di mana bosnya marah saat mengetahui permasalahannya itu. Setelah meyakinkan bosnya bahwa rencananya akan berhasil, Do-suk membawa anak itu pergi untuk menemui ibunya yang sudah berjanji. Setelah lama menunggu, Do-suk tidak menerima kabar apapun dan meminta anak itu untuk menunjukkan rumahnya. Ketika jalanan macet, anak itu kabur dan bersembunyi saat Do-suk dan Jong-bae mencarinya. Merasa anak itu akan pulang ke rumah, mereka menyerah untuk mencarinya dan bergegas untuk pulang. Di malam hari, anak itu tiba di tempat tinggalnya yang ternyata sedang diperiksa oleh petugas imigrasi. Merasa takut, dia bersembunyi hingga kedua petugas itu pergi. Mengejutkannya, itu bukanlah rumah pada umumnya, melainkan tempat pos penjaga yang mereka sewa untuk dijadikan tempat tinggal. Kehilangan sang ibu tentu membuatnya sedih, namun untungnya dia adalah gadis cilik yang mandiri. Dengan polosnya, dia memutuskan untuk mencari sang ibu di keesokan harinya. Sementara itu, Do-suk menemui Myung-ja yang ditahan kantor imigrasi. Petugas menjelaskan bahwa dia akan dideportasi kembali ke Cina. Namun masalahnya adalah anaknya belum ditemukan. Do-suk terkejut dan dia terpaksa berbohong kepada Myung-ja saat dia berkata bahwa anaknya baik-baik saja. Saat itu, Myung-ja menjelaskan bahwa anaknya yang bernama Seung-i akan dijemput oleh pamannya yang bernama Byung-dal. Seung-i akan dikirim ke keluarga kaya yang ingin mengadopsinya. Myung-ja juga menjelaskan bahwa paman itu akan membayarkan semua utangnya. Myung-ja terpaksa melakukan semua hal itu demi kelangsungan hidup anaknya yang lebih baik. Do-suk mencari Seung-i ke tempat tinggalnya, namun dia tidak menemukan apapun selain sepatu mungilnya yang tertinggal. Di malam hari, Seung-i terus berjalan tanpa tujuan dan hanya berbekal harapan bisa menemukan sang ibu. Ketika seorang gelandangan mengajaknya pergi, Do-suk muncul dan memberinya sebuah pelajaran. Saat itu Seung-i menangis, meminta Do-suk untuk membantunya mencari sang ibu. Ketika Do-suk menjelaskan semuanya, Seung-i menangis, tidak percaya bahwa dirinya sudah ditinggalkan. Do-suk berusaha menenangkannya saat dia berkata bahwa Seung-i akan diadopsi keluarga kaya dan ibunya akan datang menjemput suatu saat nanti. Mendengar hal itu, dia merasa lebih baik. Keesokan harinya, Seung-i berusaha sebaik mungkin menjadi anak yang rajin, membersihkan rumah Do-suk yang berantakan dan melayaninya saat dia pulang kerja. Tidak lama dari itu,
Byungdal menghubungi Dusuk dan memintanya untuk merawat Seung-i sebelum dia datang menjemput dan membayar utang Myungja. Sesuai permintaan paman Byungdal, Dusuk membawa Seung-i jalan-jalan di sekitar kota. Dusuk yang selalu memanggil Seung-i dengan sebutan jaminan membuatnya kesal, namun dia tertawa saat mengetahui nama Dusuk yang memiliki arti kepala batu. Suasana mencair dan terlihat lebih baik dari sebelumnya. Seung-i memberikan nama baru untuknya, yaitu Seungbo, yang berarti pemenang. Di hari itu, Dusuk membawa dia pergi ke mall untuk membeli pakaian, pergi ke tempat makan, dan membawanya ke konser idol walaupun mereka harus menyelinap karena tidak memiliki tiket. Bahkan, dia membelikannya merchandise kaset dan CD yang sangat diinginkan oleh Seung-i. Jongbae berusaha merayakan hari terakhir Seung-i sebelum dia pergi dan diadopsi keluarga baru. Walaupun senang, Seung-i juga merasa sedih karena harus meninggalkan mereka berdua. Keesokan harinya, Dusuk mengantar dia ke stasiun tempat di mana pamannya akan menjemput. Dusuk membelikan CD player untuk Seung-i agar dia bisa memainkan CD idol pemberiannya. Ketika paman Byungdal datang, Seung-i merasa tidak nyaman karena dia tidak mengingatnya sama sekali. Dusuk meyakinkan Seung-i dan berkata kepadanya bahwa mereka akan saling berhubungan melalui pager, sebuah alat komunikasi di zaman dulu, di mana pengguna harus mengirim pesan suara kepada operator sebelum akhirnya pesan itu dirubah ke dalam bentuk teks dan dikirim menuju pager yang dituju. Kepergian Seung-i membuat Dusuk gelisah karena pager yang dia kirim tidak pernah dibalas. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Dusuk melacak alamat paman Byungdal melalui nomor teleponnya. Ternyata Byungdal adalah orang asing yang menipu Myungja bahwa anaknya akan diadopsi keluarga kaya. Nyatanya, Seung-i dijual untuk dijadikan pembantu. Dusuk marah saat dia tahu bahwa Seung-i dijual hanya demi 300.000 won kepada orang lain yang tidak dia kenal. Seung-i dibeli oleh pemilik klub malam yang memaksa dirinya untuk melayani pelanggan, membersihkan toilet, dan pekerjaan berat lainnya. Seung-i tidak bisa menghubungi Dusuk karena pager miliknya disimpan oleh Byungdal. Seung-i berusaha mengirim pesan kepada pager miliknya berharap sang ibu mungkin akan melihatnya. Suatu ketika, Seung-i terluka saat pria mabuk melemparkan gelasnya. Serpihan kaca mengenai pipinya dan membuatnya terluka cukup parah. Alih-alih dibawa ke rumah sakit, Seung-i hanya diberi obat luka biasa. Dusuk membawa kembali barang-barang Seung-i yang disimpan Byungdal. Dia menemukan pager Seung-i ada di dalam tasnya. Menyadari Seung-i mengirim pesan ke pager tersebut, Dusuk segera membalasnya dan memberikan nomor teleponnya. Setelah lama menunggu, Dusuk menerima telepon dengan suara tangis yang meminta tolong kepadanya. Dusuk meminta alamat klub malam tersebut dan segera mendatanginya dengan marah. Setibanya di sana, Dusuk segera melepaskan Seung-i yang terkunci di dalam rumah, memecahkan kacanya dan membawanya pulang. Pemilik klub yang menyadari hal itu marah, merasa sesuatu miliknya telah diambil. Dusuk memarahinya kembali saat dia bertanya berapa harga untuk menebus Seung-i. Wanita itu meminta tebusan 4 juta won. Walaupun Dusuk tahu Seung-i tidak dibeli semahal itu, dia tidak menawar karena dia tahu Seung-i sangatlah berharga untuknya. Keesokan harinya, Dusuk menjual mobilnya untuk membayar tebusan Seung-i. Setelah itu dia membawanya ke rumah sakit untuk diobati. Dokter menyarankan bahwa Seung-i harus menjalani operasi khusus agar lukanya tidak membekas. Walaupun harganya sangat mahal, Dusuk tetap melakukannya demi masa depan Seung-i. Keesokan harinya, Dusuk mendaftarkan dia ke sekolah. Namun, sekolah tidak bisa menerimanya karena dia adalah imigran gelap. Satu-satunya cara agar dia bisa diterima adalah Dusuk harus mengadopsinya sebagai anak. Seung-i menangis, dia tidak mau Dusuk menjadi ayah barunya. Mengetahui hal itu, Jongbae menasihati Seung-i dan berkata kepadanya bahwa itu hanya berpura-pura. Seung-i hanya takut sang ibu akan membenci dirinya. Namun Jongbae berjanji akan menjelaskannya kepada sang ibu suatu saat nanti. Seung-i yang malang tidak tahu bahwa sang ibu sebenarnya tidak akan pernah kembali kepadanya. Akhirnya, Dusuk mengangkat dia sebagai anak dan merawatnya selayaknya orang tua. Dia menyekolahkannya, memberinya bekal makan, dan mendidiknya dengan baik hingga dia tumbuh menjadi sosok remaja yang cantik. Suatu ketika, Myungja kembali ke Korea. Dia datang ke sekolah Seung-i bermaksud untuk memeriksa keadaan putrinya itu.
Saat melihatnya dari kejauhan, Myungja terkejut karena ternyata Dusuk yang telah merawat putrinya selama ini. Merasa keadaannya baik-baik saja, dia memutuskan untuk tidak ikut campur lagi. Singkat cerita, Seung-i menjadi mahasiswa di salah satu universitas ternama. Sebagai ayah, Dusuk selalu mencemaskan dia jika pulang terlambat. Bahkan dia memarahi pria yang membantunya pulang saat mabuk. Dusuk tidak mau putri kesayangannya itu dimiliki orang yang tidak pantas. Seperti ayah pada umumnya, Dusuk menanyai pria yang menjadi pacar Seung-i saat itu. Menyadari kualifikasinya sangat bagus, Jongbae menyarankan Dusuk untuk tidak khawatir dan menerimanya. Tidak lama dari itu, nenek dari Seung-i menelpon Dusuk, memberitahunya bahwa keadaan Myungja sedang kritis. Myungja berpesan bahwa dia sangat ingin menemui putrinya itu. Setibanya di Cina, Seung-i tidak tahu harus merespon keadaan itu seperti apa, karena sudah belasan tahun dia tidak pernah melihat ibunya lagi. Setelah berjalan menyusuri jalan setapak, Dusuk dan Seung-i tiba di rumah sederhana tempat di mana ibu dan neneknya tinggal. Setelah sekian lamanya tidak berjumpa, Seung-i akhirnya bertemu dengan sang ibu. Mereka berdua menangis saling melepaskan kerinduannya. Setelah itu, Myungja bersujud di hadapan Dusuk karena dia tidak tahu harus membalas kebaikan itu dengan apa. Dia sangat bersyukur putrinya sudah dirawat dengan baik. Setelah meminta maaf atas semua permasalahan yang dia berikan, Myungja meminta bantuan Dusuk untuk yang terakhir kalinya. Dia tahu bahwa dirinya sudah keterlaluan, namun dia merasa harus memberitahu kebenarannya bahwa ayah Seung-i ternyata masih hidup. Myungja meminta Dusuk untuk mempertemukan mereka. Setelah berpisah, Dusuk dan Seung-i kembali ke Korea. Di pagi hari, Seung-i melihat sepatu Dusuk yang sudah lama dan hampir rusak. Seung-i pergi bekerja paruh waktu bermaksud untuk mencari uang dan membelikan sepatu baru untuk Dusuk. Sementara itu, Dusuk terus mencari keberadaan ayah kandung Seung-i walaupun dia merasa tidak sehat. Setelah ditemukan, ternyata ayah Seung-i sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak. Tidak lama dari itu, Dusuk membawa Seung-i dan mempertemukan mereka berdua. Setelah pergi meninggalkan Seung-i, Dusuk bersedih mengira bahwa dia akan kembali bersama ayah kandungnya. Tentu saja hal itu tidak akan terjadi. Seung-i menelpon Dusuk, memanggil dirinya dengan sebutan ayah. Apa? Lalu memintanya untuk segera menjemput. Sembari membawa CD player milik Seung-i, Dusuk menjemput dia dengan perasaan bahagia. Namun, penyakitnya yang semakin parah membuat dia mengalami kecelakaan. Sejak saat itu, Dusuk menghilang tanpa jejak dan kabar sedikit pun. 10 tahun kemudian, Seung-i tumbuh menjadi orang yang sukses. Dia bekerja sebagai penerjemah bahasa Mandarin untuk menteri. Suatu ketika, Jongbae menelpon memberitahu Seung-i bahwa Dusuk sudah ditemukan. Jongbae membawa Seung-i ke rumah sakit, namun sayang, orang yang mereka cari ternyata salah. Ketika mereka pulang, Seung-i teringat sesuatu bahwa Dusuk bisa saja menggunakan nama Seungbo sebagai identitasnya. Nama yang pernah dia berikan saat masih kecil. Setelah mencoba melacaknya, Seungbo yang mereka maksud berada di rumah rawat daerah Yongin. Setibanya di sana, dokter menjelaskan bahwa Dusuk sudah lama mengalami infark otak. Namun karena tidak dirawat dengan baik, gejalanya kambuh dan kecelakaan itu terjadi. Karena tidak ada identitas apapun, dokter menemukan buku catatan yang bertuliskan nama Seungbo, lalu menggunakan nama itu sebagai identitas barunya. Kemudian, mereka diantar oleh penjaga untuk menemui Dusuk di ruang rawatnya. Setelah sekian lamanya mereka tidak berjumpa, Jongbae dan Seung-i menangis, menyesal karena baru menemukannya saat ini. Seung-i berusaha mengingatkan dia bahwa dirinya adalah jaminan, putri yang ia rawat sedari kecil. Mendengar hal itu, Dusuk tersenyum saat dia memperlihatkan CD player yang dia bawa selama ini. Seung-i membawa sepatu yang belum sempat ia berikan kepada Dusuk saat itu. Ketika Seung-i akan memasangkannya, dia melihat buku tabungan tersimpan di kaos kakinya. Seung-i menangis, menyadari itu adalah jaminan biaya hidupnya selama ini. Dusuk telah menjadi sosok orang tua yang luar biasa, yang mencurahkan sisa hidupnya untuk Seung-i, anak jaminan yang dia rawat sedari kecil. Walau tidak mengingat apapun, Dusuk tersenyum bahagia saat air matanya mengalir.
Film pun berakhir ketika Seung-i menikah dan Doo-suk berada di sisinya sebagai ayah yang perlahan mulai mengingatnya kembali.